Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah dengan nomor BP 241203. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang space time, space velocity, dan juga residence time. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang definisi dan konsep dari space time atau waktu ruang. Nah, space time ini didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk memproses satu volume reaktan pada kondisi reaktan itu masuk reaktor. Nah, ini adalah ukuran kapasitas reaktor relatif terhadap laju alir volumetrik input. Cara sederhana, ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi reaktor dengan aliran masuk. Nah, space time ini sangat berguna dalam membandingkan kinerja reaktor dari berbagai ukuran atau untuk mengevaluasi dampak perubahan laju alir pada waktu proses. Nah, karakteristik utama dari spacetime tidak terlalu sama dengan residence time rata-rata, terutama untuk reaktor alir tangki berpengaduk atau CSTR atau reaktor dengan profil kecepatan yang tidak ideal, memberikan indikasi seberapa cepat bahan baku dapat diproses dalam reaktor. Lalu ini adalah rumus dari spacetime yang dimana T sama dengan V per V0. V di sini merupakan volume reaktor yang biasanya itu satuannya itu meter kubik, liter, dan juga feet kubik. Nah, sedangkan V0 merupakan laju alir volumetrik masuk ke reaktor atau laju alir volumetrik awal reaktan yang masuk ke dalam reaktor. Itu dilambangkan dengan V0. Nah, satuan dari spacetime ini biasanya adalah waktu yang konsisten dengan definisinya sebagai waktu yang dibutuhkan untuk mengisi reaktor. Yang kedua yaitu definisi dan konsep dari space velocity. Nah, space velocity adalah kebalikan dari spacetime. Ini mengukur berapa banyak volume reaktan yang dapat diproses per unit volume reaktor per unit waktu. Dengan kata lain, ini menunjukkan seberapa cepat reaktor dapat mengisi bahan baku. Nah, space velocity sering digunakan untuk membandingkan kapasitas reaktor dari berbagai ukuran, terutama dalam aplikasi yang melibatkan katalis, di mana kecepatan umpan per volume katalis menjadi parameter kunci. Nah, karakteristik utama dari space velocity ini memberikan gambaran tentang intensitas penggunaan volume reaktor. Nilai space velocity yang tinggi menunjukkan bahwa reaktor digunakan secara intensif memproses volume reaktan yang besar dalam waktu singkat, sangat relevan dalam industri proses kontinu. Nah, sedangkan rumus dari space velocity yaitu V0 dibagi V berbanding terbalik dengan spacetime tadi. Di mana V0 ini sama artinya dengan spacetime yaitu laju alir volumetrik masuk ke reaktor atau laju alir volumetrik awal reaktan yang masuk ke dalam reaktor. Nah, sedangkan V yaitu volume reaktor. Nah, satuan space velocity adalah kebalikan dari satuan waktu, misalnya S second min 1, minute min 1, hour min 1. Nah, ini menunjukkan frekuensi penggantian volume reaktor dengan aliran masuk. Atau bisa jadi rumusnya itu space velocity seper dari spacetime karena space velocity ini kebalikan dari spacetime. Lalu ada definisi dan konsep residence time, yaitu waktu tinggal. Nah, residence time atau waktu tinggal adalah waktu rata-rata partikel fluida berada dalam reaktor. Nah, jadi residence time ini atau waktu tinggal itu mengukur waktu berapa lama suatu reaktan itu berada dalam reaktor untuk menghasilkan produk. Nah, berbeda dengan spacetime yang merupakan karakteristik reaktor itu sendiri,
Residence time ini berfokus pada seberapa lama suatu molekul individu benar-benar berada di dalam zona reaksi. Nah, ini sangat penting karena lamanya molekul berada dalam reaktor secara langsung mempengaruhi sejauh mana reaksi itu dapat berlangsung. Lalu ada distribusi waktu tinggal atau RTD, itu di dalam reaktor ideal seperti PFR, itu semua partikel memiliki residence time yang sama. Namun, pada reaktor non-ideal seperti CSTR, itu partikel fluida dapat memiliki jalur yang berbeda-beda sehingga menghasilkan distribusi waktu tinggal atau RTD. Nah, RTD ini adalah fungsi yang menggambarkan proses fluida yang telah berada di dalam reaktor untuk waktu tertentu. Nah, ini merupakan rumus untuk residence time, yaitu residence time ini mengukur waktu. Jadi dia sama dengan space time. Mana rumusnya itu T sama dengan V per V0. Nah, untuk reaktor dengan perubahan densitas akibat reaksi atau perubahan fasa, atau untuk reaktor non-ideal, perhitungan residence time menjadi lebih kompleks dan seringkali memerlukan analisis RTD. Nah, untuk CSTR ideal, residence time rata-rata atau T bar adalah T bar sama dengan V dibagi dengan V0. Nah, kegunaan dan makna dari space time, space velocity, dan juga residence time dalam desain reaktor. Nah, untuk space time atau waktu reaksi ideal, ukuran reaktor yang digunakan untuk menentukan ukuran reaktor dibutuhkan untuk mencapai konversi yang diinginkan pada laju alir tertentu jika space time yang dibutuhkan untuk reaksi diketahui dan laju alir volumetrik ditentukan oleh permintaan produksi, maka volume reaktor dapat dihitung. Nah, yang kedua itu pada perbandingan kerja, memungkinkan perbandingan efisiensi berbagai reaktor tanpa terpengaruh oleh ukuran absolutnya. Nah, reaktor dengan space time yang lebih rendah untuk konversi yang sama berarti lebih efisien dan dalam penggunaan volume. Lalu dalam poin prediksi konversinya, untuk reaktor ideal terutama PFR, spacetime seringkali dianggap setara dengan waktu reaksi yang diperlukan untuk mencapai konversi tertentu. Nah, lalu yang kedua itu adalah space velocity atau kapasitas pemrosesan. Efisiensi produk space velocity ini sangat tinggi, menunjukkan bahwa reaktor dapat memproses volume reaktan yang besar per unit waktu per unit volume reaktor. Ini adalah metrik langsung untuk kapasitas produksi dan produktivitas reaktor. Lalu kinerja katalisnya sangat penting dalam perheterogenan di mana katalis digunakan. Space velocity ini membantu menentukan laju optimum melalui bed katalis untuk efisiensi reaksi maksimal dan umur katalis yang panjang. Nah, skala up atau peningkatan skala itu membantu dalam memperkirakan bagaimana perubahan ukuran reaktor akan mempengaruhi laju alir. Sebaliknya, mempertahankan kinerja yang konsisten dari skala laboratorium ke skala industri. Lalu yang ketiga itu residence time atau interaksi molekuler. Nah, kinetika reaksi, waktu tinggal partikel secara langsung menentukan seberapa banyak reaksi dapat berlangsung untuk reaksi order tertentu. Nah, konversi sangat bergantung pada lamanya molekul berada dalam reaktor. Lalu selektivitas produk, itu dalam reaksi beruntun paralel, waktu tinggal dapat dikontrol unik, memaksimalkan produksi produk yang diinginkan dan meminimalkan produk. Lalu analisis reaktor non-ideal. Distribusi waktu tinggal atau RTD mengkarakterisasikan perilaku aliran dalam reaktor non-ideal. Mengidentifikasikan masalah seperti channeling tarikan pintas atau dead zone atau zona mati yang mempengaruhi efisiensi. Nah, ini adalah contoh perhitungan, contoh soal dari
space-time dan juga space velocity, di mana disebutkan dalam soal ini sebuah reaktor aliran sumbat atau PFR itu memiliki volume 200 liter. Nah, reaktan masuk ke dalam reaktor dengan laju alir volumetrik 10 liter per menitnya. Jadi laju air volumetrik dari reaktan ini 10 liter per menit. Volume reaktornya 200 liter. Nah, hitunglah space-time dan space velocity reaktor ini. Nah, yang pertama, 200 liter itu merupakan V, itu volume reaktor, sedangkan 10 liter per menit itu merupakan V0, yaitu laju alir awal masuk volumetrik dari reaktan. Yang pertama kita mencari space time di mana T sama dengan V dibagi V0. Jadi V-nya tadi merupakan volume reaktor yaitu 200 dibagi dengan V0 yaitu laju alir volumetrik masuknya 10 sama dengan T sama dengan 20. Nah, untuk mencari space velocity yaitu V0 dibagi dengan V. Jadi space velocity ini dia kebalikan dari space time, itu V0 dibagi dengan V sama dengan 100 per 10 per 200 karena V0-nya tadi 10 liter per menit. Maka hasilnya itu 0,05. Nah, maknanya space velocity sebesar 0,05 menunjukkan bahwa reaktor dapat memproses 0,05 kali volume reaktor per menit. Ini adalah ukuran seberapa cepat reaktor mengolah bahan baku. Nah, sekian dari materi yang sudah saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan tadi berguna dan bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.